Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Adi Nugroho dari Prodi Informatika dengan NIM 2024 103 701 10001 atau 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPL atau Capaian Pembelajaran Informatika di Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk pengertian dari CPL tersebut, yang pertama, definisi CPL atau capaian pembelajaran lulusan adalah bekal kompetensi esensial yang harus dikuasai mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Malang. Ini menjadi standar kemampuan minimal yang wajib dicapai. Tujuan CPL menjamin lulusan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan bidang keilmuan serta kebutuhan di dunia kerja. Proses pembelajaran menjadi terarah, terukur, dan sesuai tujuan pendidikan. Terus ada 8 poin utama di dalam CPL Informatika UMM. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dan Islam. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dua, sikap profesional dan kewirausahaan. Menunjukkan sikap profesional di bidang informatika dengan semangat kewirausahaan. Yang ketiga, aplikasi ilmu dan teknologi. Mampu mengaplikasikan ilmu dan teknologi informatika untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Yang keempat, evaluasi dan publikasi karya. Mampu mengevaluasi, mendokumentasi, dan mempublikasikan karya intelektual di bidang informatika. Kelima, ahli perangkat lunak. Ahli dalam analisis, perancangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Yang keenam, pengembangan game cerdas, mampu merancang dan mengembangkan game cerdas yang edukatif. 7. Akuisisi dan pengolahan data, terampil dalam akuisisi, analisis, dan pengolahan data. Yang ke-8, sistem dan keamanan jaringan, mahir dalam sistem dan keamanan jaringan komputer. Untuk pengukuran CPL tersebut, CPL diukur secara sistematis menggunakan pendekatan ABCD. Pertama, ada audiens mahasiswa sebagai target capaian. Kedua, ada behavior atau tindakan atau keterampilan yang dapat diamati. Yang ketiga, ada competence, tingkat penguasaan yang diharapkan. Yang terakhir, ada sejauh mana capaian itu dikuasai secara terukur. Untuk profil lulusan informatika, di sini ada 4. Yang pertama ada spesialis jaringan, menganalisis masalah jaringan, memberikan solusi teknis, dan mengevaluasi sistem jaringan. Yang kedua ada pengembangan game, merancang dan mengembangkan video game, mulai dari desain, karakter, level, animasi, hingga logika permainan. Yang ketiga ada ilmuwan data, menganalisis dan mengolah data menjadi informasi dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir, rekayasa perangkat lunak, melakukan analisis perancangan, pengembangan, pengujian, hingga pemeliharaan perangkat lunak berkualitas. Di sini ada cara mencapai CPL, yaitu dengan pembelajaran aktif dalam pembelajaran di kelas, praktik laboratorium atau lab, serta mengikuti proyek riset atau magang di industri. Yang kedua, partisipasi kompetisi. Berpartisipasi dalam kompetisi informatika dan membangun portofolio karya. Yang ketiga, pengembangan wawasan, mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan untuk memperluas wawasan praktis. Adapun cara lain untuk jalur informasi pemain CPL, yaitu pemain CPL dapat diperoleh melalui berbagai jalur, yaitu sosialisasi pada awal perkuliahan, panduan akademik program studi, bimbingan dari dosen wali, informasi di website resmi, dan workshop serta diskusi bersama stakeholder. Proses perancangan CPL di sini ada 5. Yang pertama, analisis kebutuhan, dimulai dari analisis kebutuhan kompetensi lulusan. Yang kedua, diskusi dengan stakeholder seperti dosen, alumni, dan industri. Ketiga, perumusan CPL. Perumusan CPL yang sejalan dengan visi misi universitas. Yang keempat, validasi dan pengesahan. Validasi dan pengesahan CPL melalui rapat akademik. Yang kelima, publikasi CPL. CPL dipublikasikan kepada dosen dan mahasiswa. Terus ada implementasi CPL. CPL dimulasikan dengan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembelajaran semester atau RPS setiap mata kuliah. Pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi dilakukan untuk mengukur ketercapaian CPL melalui tugas ujian, laporan, dan proyek akhir.
Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, memastikan kualitas pendidikan yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan industri. Untuk signifikasi CPL dan kesimpulannya, yang pertama arah pembelajaran. CPL berperan penting sebagai arah dan tujuan pembelajaran di perguruan tinggi. Terus yang kedua, kesesuaian industri, menjamin kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, indikator akreditasi, menjadi indikator penilaian akreditasi program studi. Yang keempat, daya saing lulusan, meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja. Yang terakhir, pemetaan kompetensi, membantu mahasiswa memetakan penguasaan kompetensi secara mandiri. Terus, capaian pembelajaran lulusan atau CPL adalah acuan penting dalam menentukan kualitas lulusan program studi informatika UMM. Dengan memahami dan menguasai CPL, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, sehingga mampu menjadi lulusan yang profesional, inovatif, dan berdaya saing global. Sekian penjelasan CPL dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.